Luka batin yang sulit sembuh itu bagaimana caranya? Si kemarin sudah memaafkan, tapi nyatanya ketika ingat kembali muncul lagi di pikiran terus kembali berulang-ulang. Nggak usah disembuhin. Nggak usah disembuhin. Dibiarin apa adanya. Dibiarin apa adanya, dicintai. Rasa sakitnya otomatis dia lenyap. Tapi kalau kita berusaha menyembuhkan, artinya kita tidak menerima pengalaman sedih kita. Ketika tidak menerima, ya pengalaman kita persisten. Tetap ada aja di situ. Tapi kalau kita mau menerima apa adanya, dibiarin itu muncul, terus kita mau mengalami, ya pasti lenyap. Berarti kalau selama ini kita ngobrol nih Mas Riko, kemudian ada hal-hal yang sekiranya tidak enak gitu ya, kita anggap itu sebagai sebuah cobaan gitu. Sebenarnya itu semua adalah berkah yang tersamarkan ya? Iya, itu semua adalah berkah yang tersamarkan. Kita aja yang memaknainya terlalu sempit, Iya, dangkal. terlalu dangkal. Hanya lihat dari perspektif ombak aja ya? Iya, makanya perlu dibiarkan masuk. Nah, kalau tebakan Mas Riko sendiri soal kan waktu kita kecil itu kan kita diajarin ya, nanti itu ada yang namanya hari hisab, ada yang namanya hari pembalasan. Menurut Mas Riko, itu semua terjadi di dunia atau setelah manusia mati sih? Gini, kita perlu tahu kenapa orang membuat dogma seperti itu. Kan berarti untuk menciptakan ketakutan. Betul. Agar masa lebih bisa diatur. Itu pertama. Yang kedua, agar lebih bisa diatur. Kenapa kok setiap dogma pasti memberi harapan masa depan setelah kematian dan pelarangan seks? Dua itu pasti ada di semua agama. Pasti ada. Kenapa? Karena ketika kita memberikan harapan masa depan, akhirnya saat ini hanya menjadi ruang tunggu. Dan itu yang fatal. Akhirnya kita tidak mampu hidup dari basis basis perayaan. Karena kita menunggu. Kita nggak bisa merayakan hidup kita saat ini. Dan yang kedua, kenapa seks diracuni? Seks tidak bisa dihancurkan, hanya bisa diracuni. Mau didogmakan apapun, entah seks itu tabu, dosa, dan lain-lain, manusia tetap melakukan seks. Hanya saja seksnya tidak bisa total, karena sudah teracuni dogma. Dan ketika seks itu teracuni, ya sama kayak kerbau yang diemaskulasi, dikastrasi. Ketika kerbaunya dikebiri, dia baru bisa diajak bajak sawah. Kalau nggak dikebiri, ya nggak bisa. Orang yang seksnya diracuni, dia lebih bisa diatur. Dan lebih mudah dibodohi. Seksnya diracuni, lebih mudah diatur dan lebih mudah dibodohi. Iya, karena apa? Karena dia tetap akan melakukan seks. Iya, tapi didampingi oleh rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu yang digunakan untuk mengatur. Karena dengan rasa bersalah, dia jadi tergantung dengan sosok tertentu. Jadi sebenarnya terkait dengan durasi lama itu ada kaitannya dengan ketika dia melakukan seks dengan pasangan itu dia merasa bersalah apa enggak? Ada kaitannya sama itu? Ada kaitannya dengan itu. Oke. Nah Mas Riko, ini kan kita sama ngobrol kayak gini kan termasuk teman-teman yang nyaksikan di rumah kan kita sedang belajar kesadaran kan? Iya. Belajar kesadaran itu sebenarnya seperti orang naik tangga atau seperti naik eskalator sih menurut Mas Riko idealnya? Sebetulnya itu nggak naik, tapi turun. Turun. Kesadaran itu kondisi natural kita, bukan suatu pencapaian. Kenapa kok banyak orang menganggap itu pencapaian? Karena dia menolak pengalaman saat ini. Padahal kesadaran ada di balik pengalaman. Apapun pengalamannya pasti ada ruang kesadaran di baliknya. Yang sadar atas pengalamannya. Intinya pada dasarnya sebetulnya kita tidak perlu belajar kesadaran. Karena kita sudah sadar. Kita sudah kesadaran itu sendiri? Iya. Kalau Mas Hendra itu nggak sadar, coba Mas Hendra berusaha nggak sadar, bisa nggak? Nggak bisa. Cuma yang perlu kita latih adalah kita menyadari bahwa kita sedang sadar, itu doang. Menyadari bahwa kita sedang sadar. Ya sama kayak misal tombolnya itu on terus, nggak ada tombol off-nya. Tapi kita ngira kalau kita off, padahal kita selalu on. Mantap. Nah, sekarang gini Mas, aku tuh heran gitu ya ketika kemudian ada orang, ada beberapa teman-temanku dia
bisa ngasih kesaksian gitu. Nyebut misalnya di situ tuh sebenarnya sendal gitu ya. Tapi tiba-tiba jadi ayam gitu. Ada orang yang nyambul kayak gitu tuh ternyata bisa loh. Kenapa? Itu mengalami hal-hal apa sebenarnya? Atau memang merubah objek di matanya orang yang dia pengen tunjukin atau seperti apa sebenarnya kenyataannya? Nah itu nggak tahu, aku belum pernah ngalamin soalnya. Jadi tidak bisa komentar lebih jauh. Kalau aku komentar nanti jatuhnya asumsi. Kecuali aku ngalami, misalnya Om Teguh dirubah jadi kuntilanak, kita aku ngalami berarti. Wah keren ini itu. Oke, sekarang gini Mas, banyak orang sekarang kan teman-teman remaja gitu ya, suka sesama jenis. Otomatis sebagai orang tua sedih kalau semua ikhtiar sudah dicoba tapi tidak ada yang berhasil. Konsultasi ke Gus ini, Gus itu, Syekh sana, Syekh sono, Syekh sini gitu ya, nggak ada hasilnya gitu. Sedekah udah dicoba juga nggak ada hasilnya. Andai kata kemudian orang itu datang ke Mas Riko, anakku ini sebenarnya dia sudah mau berubah, ya. Dia sudah mau, ibaratnya mau tak ajak kemana gitu, dengerin udah mau gitu. Gimana Mas supaya anakku ini bisa normal kembali gitu, nggak suka sama jenis itu, nggak suka sama cewek gitu. Gimana Mas Riko? Yang pertama letting in. Yang kedua yang akan mempermudah. Orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Yang kedua adalah seks amatif. Nah kita perlu melihat lebih luas. Kenapa kok LGBT ini semakin marak? Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan masyarakat kita, ya kan? Seks kita salah dan budaya kita cenderung memisahkan antara pria dan wanita. Dimanapun lah di seluruh dunia pasti dipisahkan. Dan akhirnya ya pasti otomatis ya kalau misalnya Teguh dari kecil nggak pernah kumpul cewek ya akhirnya Teguh suka cowok pasti karena taunya cuma cowok. Dan yang kedua soal seks, ketika suami istri terus menerus sampai tua melakukan ejakulasi terus orgasme, artinya dopaminnya ada di tingkat yang rendah. Artinya dia akan terus menerus membutuhkan sensasi yang lebih tinggi. Seksnya menjadi lebih kasar, terus jadi hardcore, BDSM dan lain-lain. Nah ketika ambang batasnya sudah melebihi, sensasinya sudah nggak bisa lagi meninggi, akan muncul fenomena LGBT. Entah itu dia anaknya atau di keturunannya. Gitu ya, sepertinya. Iya. Kenapa kok makin tahun LGBT makin banyak? Ya karena itu. Karena masyarakat membiasakan dirinya untuk seks yang hanya berbasis pada orgasme dan ejakulasi dan bukan berbasis pada cinta. Maka pemerintah ini harusnya mendorong supaya kemudian rakyatnya ini belajar vale orgasme sebenarnya. Ya, minimal mirroring. Ya, mirroring. Minimal mirroring. Ya. Tapi masalahnya mirroring itu kalau di hotel oke sih, besar ya. Tapi kalau kemudian di rumah itu kacanya kecil-kecil gimana? Solusinya gimana tuh? Solusinya beli stiker kaca di Shopee. Itu 25 ribuan kok. Stiker kaca ya? Ada, cari aja. Bukan aku yang jual itu. Banyak orang yang jual itu. 25 ribu bisa tinggal tempel. Nah itu nggak usah ke hotel berarti kan? Nggak usah di hotel. Saya ingin bacakan sedikit tulisan Mas Riko tentang seks. Masyarakat hanya mengenal satu jenis seks, yaitu yang seks. Seks yang didasarkan pada ketegangan, seks yang berorientasi pada ejakulasi. Engkau mengumpulkan ketegangan hingga pada taraf tertentu di mana tubuh sudah tidak bisa lagi menampung ketegangan itu. Dan secara otomatis tubuh melepaskan ketegangan tersebut. Inilah apa yang disebut fenomena ejakulasi, sebuah orgasme lokal. Engkau terus berusaha memuncak dan ketika sudah di puncak, engkau lah terjun bebas ke bawah. Dengerin. Ejakulasi akan kau alami sebagai fenomena kejatuhan, bagaikan engkau sedang jatuh dari ketinggian. Tubuhmu terus menghasilkan energi dan engkau terus membuangnya melalui ejakulasi. Menampar kan ini. Ini seperti engkau mengisi gelas hingga penuh dan membuangnya, dan engkau terus membuangnya. Itu tidak pernah melampaui tubuhmu, itu selalu terbuang. Giling-giling mas ya. Giling-giling pelajaran buat kamu. Ada jenis seks lain di mana keseluruhannya didasarkan pada fenomena relaksasi tanpa orientasi pada ejakulasi. Orientasinya adalah pada union, pada penyatuan dua insan ya, penggabungan ya, united ya. Tidak ada ketegangan yang memuncak, tidak ada ejakulasi. Seks menjadi sebuah kedamaian, sebuah seni yang sangat indah. Engkau mengalami jenis orgasme lain, sebuah orgasme lain, full body orgasm. Waduh, coba dikasih. Ini mas, gimana ini kok orang tulisannya mas? Intinya apa ya? Intinya adalah tubuh kita kan pasti menghasilkan energi ya.
agar kita bisa beraktivitas, entah aktivitas duniawi ataupun untuk spiritual lah. Nah, kita biasanya membuang energi tersebut karena rasanya tegang kalau kita tidak terbiasa. Energi akan turun atau keluar dari tubuh kita manut dengan gravitasi. Gravitasi kan arahnya ke bawah. Energi juga akan turun ke bawah, keluar melalui penis. Tapi ketika kita belajar seks amatif, kita akan belajar di mana seksnya itu tidak mengarah ke ketegangan, tapi ke relaksasi. Tapi kan harus ada kesepakatan dulu dengan pasangan dong. Iya, betul. Jadi dua-duanya harus belajar. Tapi kebanyakan ketika salah satu pihak belajar, yang satu akan ikut. Jadi kebanyakan di berjiwa awalnya yang ikut satu. Terus ketika praktek, loh kok kamu beda? Akhirnya dia cari tahu. Wah, aku belajar gini-gini, kamu mau coba tak gitu? Akhirnya nyoba mereka berdua. Selesai. Cinta kan, penyatuan. Jadi pure karena cinta aja? Iya. Bukan karena orgasme? Oke. Jadi kita akan mengalami cinta sebagai fenomena penyatuan. Jadi dari bersetubuh menjadi bersejiwa. Oh, bersejiwa? Iya. Oke, bersejiwa sih, bukan bersetubuh sih. Ingat-ingat ya. Bersejiwa. Wakil lah ya, bukan ngomong. Mas Riko, aku ingin bertanya, luka batin yang sulit sembuh itu bagaimana caranya? Kemarin sudah memaafkan, tapi nyatanya ketika ingat kembali muncul lagi di pikiran terus kembali berulang-ulang. Nggak usah disembuhin. Nggak usah disembuhin. Dibiarin apa adanya. Dibiarin apa adanya, dicintai rasa sakitnya, otomatis dia lenyap. Tapi kalau kita berusaha menyembuhkan, artinya kita tidak menerima pengalaman sedih kita. Ketika tidak menerima, ya pengalaman kita persisten. Tetap ada aja di situ. Tapi kalau kita mau menerima apa adanya, dibiarin itu muncul, terus kita mau mengalami, ya pasti lenyap. Karena ombak yang naik pasti akan turun dan kemudian lenyap. Oke, baik. Ini pertanyaan lebih teknis, Mas. Ini pertanyaan udah dari Telegram, ini sudah masuk sesi akhir. Ini, Mas, tentang pembukaan sumbatan. Clearing Susumna Sudden Awakening, meditasi dinamis untuk orang tidak bisa fokus lama-lama gitu. Apa ada rekomendasi atau saran teknis headless dan untuk satori teknik vari orgasme bagi wanita? Bagaimana kita tahu saat ego yang sedang bermeditasi hidup dari mimpi atau inspirasi, teknis bahwa sadar kita sedang bermimpi atau tidak, langsung terjun di mimpi? Bagaimana menyadari sudah di lautan tadi? Itu satu pertanyaan dah. Iya, itu pertanyaan ini teknis, mungkin sudah pernah ikut kelas. Satu banyak kayaknya itu pertanyaannya. Pembukaan sumbatan dulu. Pembukaan sumbatan ya, kita tidak berusaha membuka sumbatan. Kalau kita mengizinkan ya otomatis sumbatannya terbuka. Tapi kalau kita berusaha membuka ya nggak terbuka. Intinya dari kehidupan ini kita hanya perlu mengizinkan dan biarkan segala sesuatunya terjadi. Intinya itu kok. Makanya dinamakan WWW, effortless, tanpa usaha. Kita cukup mengizinkan saja. Oke. Teknik vali orgasme bagi wanita? Ya nggak usah orgasme. Nggak usah orgasme? Iya. Ketika nggak orgasme bertahap, reseptor dopaminnya akan pulih. Misal akibat orgasme yang awalnya reseptor dopaminnya misal 50. Itu efeknya laki perempuan sama ya? Sama. Oke. Misal akibat orgasme yang bertahun-tahun reseptor dopaminnya jadi 5. Nah, akhirnya sensasi seksualnya jadi tidak seintens ketika reseptor dopaminnya 50. Nah, seks amatif selain berperan sebagai spiritual, dia juga akan berperan sebagai untuk mengembalikan atau memulihkan reseptor dopamin. Jadi kembali 50. Ketika 50, sensasinya akan sangat-sangat intens, melebihi sensasi orgasme. Tapi kita nggak orgasme. Sama kayak anak kecil tadi, ketika waktu kecil kita makan es krim, rasanya kan sangat bahagia. Tapi kalau sekarang ya biasa aja, karena reseptor kita sudah jauh berkurang. Baik. Nah, terus kalau misalnya kita bisa membedakan pada saat meditasi itu ego sama enggak, itu gimana, Mas Eko? Kalau ada pelaku meditasi ya berarti ego. Intinya adalah inti meditasi kan witnessing kan, penyaksian.
Penyaksian yang benar itu kalau tidak ada penyaksinya. Penyaksian yang benar ketika tidak ada penyaksi. Iya. Gimana maksudnya? Ya menyaksikan doang. Tidak ada penyaksinya. Berarti tidak ada penghakiman. Tidak ada data yang menyaksikan. Hanya kekosongan yang menyaksikan objek. Iya. Basisnya. Yang penting itu basisnya. Baik. Saya sudah melakukan mirroring selama hampir 20 hari. Tapi belum ada perubahan yang signifikan, Mas. Apa ada yang salah dari cara mirroringnya? Terima kasih, Mas. Iya. Kemungkinan salah. Pertama, ini kan kasusnya ejakulasi dini ya pasti ya. Iya, mesti. Ejakulasi dini itu dikarenakan pendaman rasa bersalah. Dari pendaman rasa bersalah yang over dan terus-menerus ditekan sepanjang dari kita kecil sampai dewasa, akhirnya mengakibatkan ejakulasi dini dan bertahap menjadi impotensi. Artinya ketika udah menjadi ketegangan di area perineum, kita perlu melakukan dua solusi. Yang pertama adalah merilis atau letting in rasa bersalah. Yang kedua adalah anti-kegel untuk relaksasi area perineum. Dua ini penting. Jadi mirroring di sini ini adalah sarana yang memudahkan untuk letting in. Dan biasanya orang praktek raminya di kepala, dia tidak menyadari sensasi di dadanya. Akhirnya sensasinya kependem, nggak jadi letting in. Jadinya dia cuma ngaca doang, bukan letting in mirroring. Artinya ketika mirroring, pertama pasti pikirannya rame. Itu harus kita terima. Ketika pikirannya rame, kita terima, kita dengerin. Kemudian ketika kita sudah bisa dengerin pikiran kita, emosi akan muncul. Kemudian diterima, biarkan masuk. Selesai. 2 hari selesai hasilnya, nggak perlu 20 hari. Tapi biasanya orang kan perlu meraba-raba kan. Oh, ternyata ini yang benar, gitu kan. Karena letting ini nih sebetulnya bukan teknik, tapi ketangkasan. Kalau kita udah tahu, oh ternyata gini tok, ya udah. Ketangkasan. Kayak kita meraba-raba dalam gelap, nyari saklar. Oh, di mana ya saklarnya? Akhirnya ketemu. Akhirnya kan kita tahu posisinya di sini. Udah tinggal neken. Artinya kita perlu mirroring dengan benar, dan yang kedua anti-kegel. Anti-kegel? Iya. Yang gimana tuh? Kalau kegel kan biasanya untuk kontraksi kan. Kalau kegel kan kita apa itu? Mengkontraksikan kegel. Jadi kalau kita browsing di internet, solusi ejakulasi dini adalah kegel. Padahal kegel malah menciptakan ketegangan yang konstan di area perineum. Dan ketika konstan, itu akan berpengaruh ke prostat. Jadi lebih cepat ejakulasi, harus anti kegel. Karena alam semesta yang sudah berkelimpahan ini, menurut Mas Riko, apakah kita tetap perlu menabung dan investasi untuk masa depan? Atau hanya perlu mengalir apa adanya, dan ketika kita perlu atau ingin, maka alam akan memberi apa yang kita inginkan? Itu pertanyaannya bagus. Ya. Nah, ketika kita ada di lautan dan alirannya menabung, ya kita akan menabung. Kalau alirannya kita ada di lautan, alirannya investasi, ya kita otomatis akan investasi. Dorongannya ada, insek, inspirasi. Tapi kalau kita ada di samskara kita, terus samskara kita urgensi untuk nabung atau untuk investasi, pasti gagal. Nah, ini pertanyaan selanjutnya udah dijawab tadi soal homoseksual ya. Mas Riko udah jawab tadi. Pertanyaan untuk Mas Riko, pada saat kita lagi kondisi minus, setelah kita sadari, kita terima semua itu, apa yang harus kita lakukan? Karena contohnya mau jual rumah sampai sekarang belum laku. Secara logika memang cuma itu yang saya punya saat ini. Harapan saya dengan terjualnya rumah tersebut dapat bisa melunasi, dapat bisa mulai kehidupan yang baru, bisa untuk modal usaha. Mohon petunjuk Mas Riko dan Mas Hendra. Oke. Nah, intinya jangan membatasi apapun. Niat kita jualan rumah itu kan limitasi. Mengira hanya itu jalannya. Ya kan? Limitasi ya, dia membatasi. Iya. Nah, kita perlu terjun ke dalam lautan dan dibiarkan aja. Nanti pasti ada jalannya. Ya kalau misal ego kita pingin jual rumah, ternyata kita dikasih duit orang, kan lebih enak dikasih duit orang kan? Iya. Oke. Jangan batasi. Intinya kita itu tidak menciptakan keberlimpahan. Kita itu menciptakan batasan. Maksudnya? Manusia itu tidak menciptakan keberlimpahan. Keberlimpahan itu sudah ada, natural kita. Tapi kita yang menciptakan limitasi. Kayak ruang itu kan tanpa batas. Tapi manusianya yang menciptakan batasan berupa dinding. Tanpa pintu. Makanya namanya tanpa pintu.
Itu alasan kenapa pakai tagline tanpa pintu. Iya. Intinya manusia yang menciptakan batasan. Kenapa nggak tanpa dinding, Mas? Lebih enak tanpa pintu sih. Oh. Benar kata Mas Riko, letting in ini saya sering di posisi itu, tapi dengan tidak sadar mungkin boleh dikatakan dipaksa. Dan saya juga sering dipaksa menyerah, melepaskan sesuatu yang saya inginkan. Ketika saya sudah capek dan lelah, dan akhirnya setelah menyerah, melepaskan, itu malah terjadi keajaiban. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengelola kesadaran itu supaya menyerah di depan, karena yang saya pahami bahwa kita harus berusaha ikhtiar. Mohon penjelasannya Mas Riko gitu. Ini juga dilakukan waktu ada sahabat saya yang benar-benar sakit stroke lama, berobat kan, ditangani ini nggak sembuh, ditangani itu nggak sembuh, akhirnya pasrah total dan sembuh. Ya dia harus menerima urgensi untuk melenyapkan. Intinya dia harus menyadari egonya yang berusaha melenyapkan dan menolak pengalaman tersebut. Kalau egonya tersebut sudah berhasil disadari dan dicintai, otomatis akan terjadi letting in. Otomatis. Yang perlu kita lakukan kalau kasusnya seperti itu adalah mencintai penolakan. Ucapkan ya pada penolakan. Nah, supaya tadi bisa menyerah di depan tadi Mas, tidak karena terpaksa itu. Iya, dia tidak bisa menyerah karena masih menolak pengalaman. Kalau kita ucapkan ya terhadap pengalaman atau ucapkan ya terhadap penolakan, ya udah kan, pasti menyerah kan, karena penolakannya lenyap ketika kita menerima penolakan. Oke, ngerti. Nah, kalau misalnya gini, dia kerja sebagai debt collector, suatu perbankan yang setiap hari mempunyai tugas menagih hutang dan mendengar keluh kesah debitur yang tidak bisa membayar hutang. Terkadang kita terseret dalam arus cerita debitur itu. Bagaimana penjelasan Mas Riko menyikapi fenomena tersebut dan supaya vibrasi kita sebagai si penagih hutang tetap positif, itu ya satu. Kemudian yang kedua, kayak misalnya usaha-usaha dunia perbankan gitu, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya, perspektif lautan itu bagaimana sebenarnya? Apa yang salah? Nah, ketika kita nagih orang dan orangnya susah bayar, nah kita perlu sadari atau perlu menerima, perlu tahu lah sensasi yang terjadi di tubuh kita itu gimana ketika customer kita nggak mau bayar. Itu yang perlu di letting in. Jadi bukan customernya yang di letting in, tapi rasa yang terpicu. Kemudian ketika kita mampu menerima rasa yang terpicu, kita akan memahami bahwa orang yang nggak mau bayar ini adalah pembawa pesan yang dihadirkan semesta. Ya kita malah berterima kasih. Oke. Nah ini dua pertanyaan terakhir nih ya. Ketika kita ejakulasi kan kita membuang energi yang besar. Lalu apakah bisa kita menarik kembali energi yang telah kita buang tersebut? Gimana tuh Mas? Bisa, tinggal bukan menarik lagi ya, tinggal menghasilkan lagi kan. Menghasilkannya lewat seks, tapi tanpa ejakulasi. Kalau di peristiwa ada namanya daily devotion. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan metode atau teknik letting in, terus masuk tali orgasme dan lain sebagainya, realisasi diri dan seterusnya, sekali lagi silahkan tanggal 17 ini kita ada kelas online Zoom sama Mas Riko, ada pendampingan selama 2 minggu, dan di 10 Maret kita akan ada kelas workshop ya, itu 1 hari penuh teman-teman, tempatnya di Jakarta. Silahkan teman-teman mendaftar seperti biasanya, dan saya pikir itu Mas Riko obrolan yang sangat luar biasa. Siap. Ya. Teman-teman yang ya kelas online silakan nanti bisa saya aja di nomor biasanya ya, di deskripsi YouTube ada. Sekali lagi terima kasih Om Joko, Mas Riko ya. Sama-sama. Terima kasih banyak, sukses selalu Mas. Siap.